Udah mulai ya? Iya, Bisa, Bu. Ibu. Oke, kita jawab dulu. Untuk soal mid semester kemarin ya. Oke, ini adalah soalnya. Satu, jelaskan definisi ilmu vulkanologi dan apa yang mendasarinya. Kunci sebenarnya di sini sudah saya tuliskan ada kunci jawaban syarat-syarat terbentuknya dan aktivitas gunung api. Itu ada 3 hal di sini ya. Jadi sebenarnya ini di luar kepala ya, seharusnya ada magma, ada rekahan, ada gaya tektonik yang menggerakkan magma hingga ke permukaan bumi. Titik, itu saja sebenarnya. Terus apa yang mendasari? Yang mendasari adalah bahwa proses tektonik itu berlangsung terus-menerus secara dinamis dan tidak pernah berhenti. Ya, terus-menerus tidak pernah berhenti, transient sifatnya. Dan itu di Indonesia lebih dari 90% permukaannya itu tertutup oleh batuan gunung api. Bukan hanya yang masa kini, tetapi juga ada yang masa lampau. Kenapa? Karena yang sifatnya terus-menerus tadi. Jadi Indonesia dilalui oleh Ring of Fire yang di dalamnya ada gugusan gunung api. Itu saja. Nomor 2, jelaskan dan gambarkan tipe-tipe gunung api berdasarkan tatanan tektoniknya. Ini sebenarnya ini nilainya maksimal ya, ada 25 poin. Ya, ada 25 poin. Kunci jawabannya adalah gambarkan dan tabulasikan. Nah, kalau dulu waktu kuliah mulai dari tektonika sampai dengan vulkanologi, saya selalu menggambarkan ada gunung api. Kebetulan saya masih punya ya gambarannya ya. Saya bukakan aja. Tipe gunung api. Boleh ini, ya boleh ini. Jadi simpel saja. Tipe gunung api itu menurut tatanan tektonik hanya ada 3. Tipenya hanya ada 3. Hanya saja kemudian dikaitkan dengan lempeng yang bekerja yang dikerjainya. Ya, lempeng yang dikerjainya. Kalau yang paling kanan hotspot itu ada 2 macam. Ada oceanic, ada kontinental. Oceanic hotspot, continental hotspot. Kemudian ada gugusan gunung api atau busur magmatik atau busur vulkanik ya. Itu adalah lempeng samudra menunjam di bawah lempeng samudra membentuk busur kepulauan. Lempeng samudra menunjam di bawah lempeng benua membentuk busur magmatik atau busur vulkanik. Kemudian untuk yang kiri yang A ini itu juga ada 2, yaitu di oceanic membentuk mid oceanic ridge basalt dan di gunung api celah kontinental. Itu saja sebenarnya. Tapi mungkin akan kalian tambah dengan Simon ya, dengan Simon. Tambahannya cuma itu. Itu berdasarkan tektonik, tatanan tektonik. Lalu langsung saja dijelaskan di bawahnya tipe magmanya apa ya. Tubuhnya bagaimana gitu ya, tubuhnya bagaimana, tipe magmanya apa, komposisinya apa, komposisi magma ya. Atau sering disebut juga dengan tipe magma apa gitu. Magmanya sifatnya bagaimana, sangat encer, agak kental. Ini sebenarnya sebagian besar sudah benar, hanya saja tidak digambarkan dalam bentuk yang simpel gitu, yang dalam bentuk saya sampaikan tadi tabulasikan gitu ya. Itu. Semuanya hampir semuanya benar. Makanya ini punya nilai penuh 25 kalian gitu. Hampir semua itu punya nilai penuh. Lalu batuan yang dihasilkannya itu kalau yang mid oceanic ridge itu basalt, ultra basalt. Kalau yang kontinental bukan, itu riolitik awalnya ya. Awalnya riolitik, baru kemudian mengalami proses evolusi
jadi ultra basa, basaltik. Kemudian kalau letaknya di mana gitu ya, tatanan tektoniknya di mana posisinya? Ada di punggungan tengah samudra, contohnya adalah ada di Atlantik dan Pasifik. Dan seterusnya, ini ya, ada di pertemuan yang ketiga ya. Itu ada di pertemuan ketiga. Jadi harapan saya kalian sudah di luar kepala ini. Jadi tidak lagi mencari literatur atau mencari sumber yang nanti kalian pakai ketika harus mengerjakan tugas atau ujian gitu. Cukup buka ini atau di luar kepala saja deh. Ini gampang sebenarnya, tidak terlalu sulit gitu. Kemudian pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga adalah jelaskan dengan gambar tipe-tipe aktivitas gunung api berdasarkan tipe dan afinitas magmanya. Sebenarnya kalau kalian sudah ngeh dengan pertanyaannya, ini tinggal dilanjutkan saja di bawahnya. Buat tabulasi, ya tabulasi, kemudian nomor 2 jawaban ini, nomor 3 langsung. Ya, nomor 3 langsung tipe aktivitasnya. Tipe erupsinya itu efusif, ya efusif saja untuk yang mid-oceanic ridge basalt. Kemudian kalau yang tipe gunung api strato komposit gitu ya, itu karena sifat kental sampai sangat kental, maka tipe erupsinya ya ada yang efusif, ada yang eksplosif secara periodik. Ada yang konstruktif, membangun, dan ada yang destruktif. Itu. Kemudian kalau hotspot itu tentu mahmanya encer. Kalau mahmanya encer berarti itu lebih dicirikan oleh tipe erupsi yang efusif. Jadi langsung dilanjutkan di bawahnya. Jadi kalau yang tadi itu adalah jawaban di atas itu ya, tinggal lanjut gitu. Jadi nggak perlu membuat gambar lagi di bawahnya. Jadi satu halaman itu sudah menjawab hampir seluruhnya pertanyaan. Nomor 4, jelaskan dan gambarkan tipe-tipe material gunung api yang dihasilkan oleh berbagai tipe aktivitas gunung api. Nah, ini juga masih berlanjut ya, masih berlanjut di tabel tadi. Ya. Ini maksimal harusnya ya nilainya 20. Ini berlanjut di bawahnya. Jadi nomor 2, 3, 4 itu dalam satu tabulasi itu. Jadi enggak usah dipisah-pisah. Nomor 5. Nomor 5, jelaskan dan gambarkan aktivitas gunung api eksplosif bersifat merusak. Nah, ini yang berbeda. Hanya saja ini runtunannya belum disampaikan, belum ditulis di situ. Apa sih runtunan untuk material eksplosif itu? Itu ada di pertemuan kelima. Ada di pertemuan kelima. Di mana itu posisinya? Posisinya ada di sini. Nih, ini runtunannya. Ya, ini runtunan dari material gunung api itu. Kalau yang ini adalah mekanismenya. Kalau ini mekanismenya. Ya, ini adalah mekanismenya. Ini awalnya aktivitas. Yang ditanyakan adalah runtunannya. Ini hasilnya. Ya, ini hasilnya ini bukan runtunan. Ini adalah hasil yang sudah dihasilkan. Tetapi nggak apa-apa. Ini saya kasih nilai juga maksimal. Ya, ini nilai maksimal. Jadi kalau runtunannya mestinya seperti ini. Jadi ada di mana sih posisi dari material Brexicognibrite, aliran piroklastik dan seterusnya gitu ya. Itu ada di sini. Ditambah dengan pertemuan ke-6.
Nah, ini dia. Ini adalah pyroclastic density currents ya. Ini namanya pyroclastic density currents. Pyroclastic density currents itu jika kolam letusan runtuh. Ya, kolam letusan runtuh. Artinya apa? Ada jatuhan piroklastik seperti yang tadi di pertemuan yang tadi. Itu runtunan ya, runtunan. Tetapi ada yang runtuhan, ya, ada jatuhan, ada runtuhan. Nah, yang runtuhan ini nggak pernah ada satupun dari kalian yang menggambar. Jadi mestinya ada jawabannya ada 3. Ada 3 gambar di sini. Satu adalah yang ini, yang di sini. Yang di sini itu nomor 1 ini. Ya, nomor 1 ini. Ketika aktivitasnya berlangsung. Ya, menghasilkan ini. Ya, jejerkan saja yang ini. 1 dan 2, jejerkan. Yang nomor 2 ini sudah digambarkan. Nomor 2 ini sudah digambarkan. Tetapi di mana posisi-posisinya itu yang belum. Ya. Jadi ini adalah prosesnya, ini adalah hasilnya ketika gunung api itu sudah meletus. Kemudian yang ini adalah runtunannya. Ini adalah runtunannya. Runtunan ini itu adalah secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan. Nah, terus untuk yang satunya adalah yang ini. Yang ini ya, ini terakhir ini adalah yang hasil dari runtuhan kolom letusan yang gambar kanan, yang stratigrafi, itu adalah runtunannya. Gambar kiri adalah prosesnya, gambar kanan adalah runtunannya. Ya, coba lihat ya, penampang runtunan tipe ignimbrite, endapan seruakan dasar basal surge depositional yang tertutup oleh pyroclastic aliran dan abu jatuhan. Ini adalah runtuhan dari runtuhnya kolom letusan, ya, runtuhan kolom letusan. Jadi ini ada di area sekitar pusat gunung api, puncak gitu ya, di sekitar puncak. Nah, kalau yang tadi itu jatuhan gitu. Jadi ada dua mekanisme pengendapan dari eksplosif, yaitu membentuk kolom letusan kemudian runtuh dan membentuk kolom letusan kemudian terbawa oleh angin gitu. Itu yang ini. Ini namanya adalah pyroclastic density currents atau awan panas dari runtuhan kolom letusan. Oke, itu adalah jawaban dari soal UTS yang kita lakukan beberapa lama yang lalu, tanggal 1 ya waktu itu ya, tanggal 1. Jadi mudah-mudahan kalian masih ingat. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan saja pertanyaan, langsung ditanyakan kalau memang ada pertanyaan. Tetapi kalau misalnya enggak, kita lanjut ke pertemuan ke-8. Ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum ada pertanyaan, yakin? Yakin? Jadi kalau ada pertanyaan soal gitu ya, nanti di UAS ya, gambarkan runtunan kolom letusan ya, runtuhan kolom letusan, maka jawabannya adalah yang ada surge dan sebagainya tadi. Itu adalah material plastikanya. Ya. Kemudian yang tipe material gunung api itu yang ada di depan tadi. Oke. Baik, kita lanjut untuk pertemuan ke-8, longsoran gunung api dan lahar. Ya, longsoran gunung api dan lahar. Kita langsung saja. Bahan kajian yang akan kita pelajari adalah jenis-jenis material hasil longsoran gunung api, deskripsi longsoran gunung api, dan metode identifikasinya. Kemudian deskripsi lahar dan analisis sebarannya. Kemudian sekuen longsoran gunung api dan lahar. Dan capaian pembelajarannya adalah mampu menjelaskan dan mendeskripsi jenis-jenis longsoran gunung api, mampu mendeskripsi lahar dan mekanismenya, kemudian mampu mengukur dan menyusun sekuen longsoran gunung api dan lahar. Ini adalah poin-poin yang ada di dalam pertemuan ke-8. Apa itu longsoran gunung api dan lahar?
Longsoran gunung api adalah endapan hasil kegiatan gunung api yang bertekstur klastika yang terbentuk akibat longsoran besar secara sektoral pada suatu kerucut gunung api. Jika itu berbentuk kerucut. Longsoran gunung api biasanya itu adalah terjadi pada gunung api yang ada berbentuk kerucut gitu. Stratovolcano atau komposit. Bagaimana kalau gunung apinya sifatnya bentuknya adalah dia merupakan parasitik tetapi berada pada area kerucut gunung api. Ya, parasitik yang ada di kerucut gunung api. Seperti apa bentuknya? Atau apakah itu termasuk juga dengan longsoran? Kadang-kadang itu merupakan longsoran. Misalnya gumuk misalnya kalian di lapangan membaca peta gitu ya. Membaca peta, terus kalian mendapati ada nama gunung apinya, nama daerahnya atau nama gunungnya adalah Gunung Gajah Mungkur gitu. Ya, Gunung Gajah Mungkur. Coba kalian lihat seperti apa bentuk gunungnya itu. Biasanya itu seperti gajah yang membelakangi kita. Biasanya seperti itu. Makanya disebut sebagai Gunung Gajah Mungkur. Itulah longsoran besar gunung api. Longsoran yang dibentuk oleh aktivitas mungkin itu bersifat tektonik ya, mungkin juga itu adalah vulkanik. Tetapi biasanya ini berkaitan dengan tektonik. Contoh yang lain adalah longsoran besar gunung api Anak Krakatau pada tanggal yang terjadi terakhir ya, yang terakhir tahun 2019 yang memakan banyak korban jiwa. Padahal aktivitas gunung apinya hanya efusif eksplosif kecil dengan tipe stromboli. Tetapi terbentuk longsoran gunung api bawah laut ya, karena berada di bawah laut sehingga menimbulkan tsunami pada waktu itu. Itu adalah salah satu kejadian longsoran gunung api. UI 1983 menyebut volcanic dry avalanche karena kering ya, tidak dikontrol oleh air gitu ya. Ya, itu terbentuk dari gugusan gunung yang berada di dalam satu mandala gunung api ya. Mandala itu adalah kelompok dari gunung api yang terbentuk dalam satu lingkup wilayah atau satu area. Itu adalah mandala. Jadi bisa saja itu terjadi di darat yang membentuk avalanche atau awan panas atau longsoran yang sifatnya kering yang diakibatkan oleh adanya mekanisme dari tektonik yang berlangsung di dalamnya atau vulkanik yang ada di dalamnya. Misalnya gini, energinya besar, tetapi magma yang dikeluarkan kecil. Atau bisa jadi energinya besar, tetapi tidak mampu menjangkau hingga ke permukaan bumi sehingga membentuk celah. Ya, celah. Yang celah itu kemudian akan dilalui oleh aktivitas gunung api itu. Maka ini bisa menghasilkan longsoran gunung api. Ini tidak ada air, tidak ada pengaruh air. Ya, tidak ada pengaruh air. Yang kedua adalah longsoran gunung api yang bisa diistilahkan sebagai rock slide avalanche. Ya, ini Voigt 1981. Beliau ini melakukan penelitian yang sangat luar biasa di Gunung Merapi ya. Di Gunung Merapi, Gunung Agung, Gunung Galunggung itu ya, itu mendapati longsoran gunung api bisa saja dikontrol oleh air dan bisa pula tidak dikontrol oleh air. Ya, kalau yang dikontrol oleh air ini namanya adalah a rock slide avalanche ya. Longsoran gunung api ini terjadi ketika volume kubah lava atau volume material di atas kubah lava itu terisi oleh air atau terinfiltrasi oleh air sehingga membentuk bidang gelincir. Kita tahu bahwa puncak gunung api itu selalu mengalami proses rekahan. Rekahan itu bisa membentuk secara radial, berpola radial. Bisa juga dia tidak bersifat, dia mengikuti sesar yang sudah terbentuk sebelumnya. Ya, sesar-sesar ini yang mengakibatkan memicu terjadinya rock slide tadi. Populer ya, ini longsoran gunung api. Ini menurut Seabird 1984 ini
Longsoran gunung api tahun 88 di Gunung Bandai, Jepang gitu ya. Ini juga pernah terjadi di sana. Kemudian longsoran gunung api Besimiani, Rusia tahun 1956. Nggak usah jauh, longsoran gunung api di Gunung Merapi. Ya, ini Gunung Merapi itu setiap ada aktivitas ya selalu disertai dengan pembangunan kubah lava, lalu diikuti dengan guguran kubah lava. Ya, guguran kubah lava ini juga disebut sebagai debris avalanche ya, volcanic debris avalanche yang juga bisa memicu terjadinya longsoran dan awan panas, ya. Disebut juga dengan awan panas guguran. Jadi ini tipe Merapi itu dicirikan oleh itu. Untuk longsoran besar, ini Van Bemmelen 1949 menyebut bahwa volcanic tectonic collapse diasumsikan menjadi kejadiannya dikontrol oleh kegiatan tektonik. Ini yang terjadi di Krakatau tahun 2019 ya. Setelah longsoran gunung api di Mount St. Helens, Amerika Serikat pada tanggal 18 Mei 1980, ini dari Voice 1981, para ahli geologi sepakat akan kebenaran bahwa proses longsoran tubuh gunung api tersebut bisa dibentuk oleh satu, karena tektonik, ya. Dua, karena ada air. Tiga, karena ada memang aktivitasnya seperti itu. Ini contoh kasusnya ada di St. Helens. Ya, St. Helens tahun 80 yang memakan banyak 3.000 jiwa. Ya, itu. Jadi kalau longsoran gunung api itu sifatnya bagaimana? Apakah materialnya termasuk material vulkanik atau non vulkanik? Ini disebut sebagai material vulkanik, ya, material vulkanik, vulkanik klastik, ya, vulkanik klastik yang bisa saja itu bersifat epiklastik, bisa juga bersifat piroklastik. Kalau aktivitasnya seperti yang ada di Gunung Merapi, maka disebut sebagai piroklastik. Tapi kalau sifatnya seperti yang ada di Gunung Krakatau, itu sifatnya adalah epiklastik. Ya, itu seperti itu. Jadi piroklastik jika kubah lava gugur, kemudian membentuk awan panas guguran. Ya, kubah lavanya kapan? Ya saat itu juga. Kenapa? Karena ada air yang memasuki atau yang berinfiltrasi di dalam material gunung api itu. Atau bisa jadi itu dihasilkan oleh adanya aktivitas air bawah laut yang menyebabkan tubuhnya menjadi labil, ya, labil oleh gelombang air laut. Maka ini dinyatakan sebagai piroklastik kalau kejadiannya langsung dari aktivitas gunung api. Tetapi kalau materialnya itu dihasilkan dari jauh-jauh hari sebelumnya, tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, maka ini dikatakan sebagai epiklastik. Nah, ini adalah salah satu contoh dari letusan Mount St. Helens yang terjadi tahun 1980. Runtunannya seperti ini, kronologinya. Pagi hari 18 Mei 1980 terjadi penggembungan atau belching pada lereng utara disertai pembentukan sesar di daerah puncak. Nah, ini berarti tektonik ya. Kegiatan longsoran tubuh gunung api ini diikuti erupsi tegak, ya, vertical eruption. Tapi juga ada yang lateral blast. Begitu kubah lava bawah permukaan ini terkuak ya. Jadi vertikal dulu, kemudian lateral. Kenapa demikian? Karena yang vertikal itu kemudian ditutupi lubangnya oleh hasil pengendapan dari vertical eruption tadi. Karena tertutup, maka kemudian dia mencari celah secara lateral, ya, secara lateral. Nah, ini yang tidak disadari, ya, tidak disadari. Karena pada waktu itu ya kawahnya ada di puncak secara vertikal. Tetapi kemudian ternyata membentuk celah itu. Nah, celah itu yang kemudian dilalui membentuk letusan lateral atau lateral blast. Kemudian 30 detik kemudian tubuh gunung api bagian atas hilang. Yang vertikal tadi hilang. Awan panas serokan berhenti dan hanya erupsi tegak yang terus berlangsung. Setelah itu yang lateral sudah enggak kejadian lagi. Longsoran gunung api identik sebagai proses sekunder dari batuan gunung api yang telah ada atau terbentuk lebih dulu. Ya, ini kalau tadi ya batuan gunung apinya itu sudah ada terlebih dahulu.
Namun kebanyakan longsoran gunung api berasosiasi dengan letusan gunung api ini yang primer. Jadi ada yang sekunder, ada yang primer. Longsoran gunung api sangat umum terjadi pada kerucut gunung api komposit atau gunung api jamak. Tadi saya sebut sebagai mandala. Ya, mandala itu adalah gunung api kumpulan dari gunung api. Maka ini disebut sebagai gunung api jamak. Ya, gunung api yang banyak ya puncaknya. Yang dapat terjadi dalam beberapa kali, seperti di Gunung Bandai di Jepang, ya, Gunung Guntur dan Gunung Raung di Indonesia, di Jawa. Ciri-ciri morfologi longsoran gunung api, yaitu bentang alam kaldera tipe tapal kuda. Ya, kaldera tapal kuda, horseshoe shape. Ya, horseshoe shape. Yang terbuka ke satu arah menghadap perbukitan Humoki yang tersusun atas batuan gunung api. Biasanya sering juga disebut sebagai gumuk gunung api. Ya, gumuk gunung api. Gumuk gunung api ini kemudian akan kita kenal, kasih nama sama orang-orang itu ya. Kasih nama sebagai Gunung Gajah Mungkur, biasanya seperti itu. Bukitnya umumnya berbentuk kerucut hingga bulat telur dengan sumbu terpanjang berpola radier menjauhi sumber longsoran dan sejajar arah aliran. Bukit-bukit berukuran besar terkonsentrasi di sepanjang sumbu sebaran endapan, lalu mengecil menuju tepi sebaran dan menjauhi sumber longsoran. Di antara perbukitan endapan longsoran gunung api terdapat pola aliran yang tidak saling berhubungan dengan cekungan soliter atau danau terisolir. Jika telah mati, kalderanya tertutup oleh kerucut endapan gunung api yang lebih muda. Nah, contohnya adalah di Gunung Gede Pangrango yang tertutup oleh kerucut di atasnya. Jadi ada longsoran, tapi kemudian ada aktivitas berikutnya. Dan aktivitas berikutnya ini kemudian mengisi celah yang sudah ada, sehingga menutup hasil longsoran sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di Gede Pangrango itu seakan-akan puncaknya ada 3. Yang satu rendah, yang 2 tinggi gitu. Nah, yang ini merupakan longsoran yang rendah tadi. Itu adalah longsoran, namanya adalah gumuk ya, gumuk atau humoki. Humoki ini kalau struktural, kalian suka memetakan nanti ya kalau sudah skripsi itu akan memetakan dalam bentuk bisa cuesta, bisa hogback ya, bisa cuesta, bisa hogback. Kok demikian bisa bentuk cuesta? Ya, cuesta itu kalau searah, jadi slope yang curam itu searah dengan dipnya. Apakah bisa seperti itu? Bisa ya. Jadi gunung api itu ketika longsor ya dia akan mengikuti morfologi yang sudah ada sebelumnya. Ya ketika longsor masih ada dipnya yang inisial dipnya sudah terbawa untuk longsor, maka ini akan terbawa menjadi dip yang lebih besar. Nah, ini sering dinyatakan sebagai tektonik ya, sebagai tektonik. Jadi kontrol tektonik. Ya sebenarnya bisa saja itu kontrol tektonik ketika gunungnya sudah mati ya. Tetapi bisa juga itu adalah bukan kontrol tektonik, tetapi itu adalah kontrol vulkanik. Contohnya adalah di Gunung Gede Pangrango atau di Gunung Galunggung waktu itu ya, Gunung Galunggung dan Gunung Raung. Itu masih kontrol vulkanik gitu. Bisa jadi itu adalah kaldera atau kaldera itu misalnya adalah ada di Gunung Galunggung ya, di kaldera Galunggung. Di kaldera Galunggung itu yang lama ya, kaldera lama. Itu longsor ke arah barat daya kalau nggak salah ya. Ke arah barat daya sehingga bentuk runtunan gunung api yang miring, bentuk seperti cuesta, tetapi cuesta ini masih agak landai. Jadi lebih cenderung disebut sebagai humoki saja, humoki atau hogback gitu. Ya. Nah, ini adalah contoh topografi tapal kuda ya, topografi kaldera tapal kuda yang ada di Gunung Gajah Mungkur di Wonogiri ya. Jadi kalian pernah datang ke sini sebenarnya waktu itu ya. Ada batuan-batuan dengan komposisi ada yang komposit, ada yang destruktif. Ya, ada yang membangun, ada yang menghancurkan. Yang membangun kayak apa? Yang membangun adalah material-material gunung api yang terdiri atas misalnya perlapisan lava dan breksi, lava dan aglomerat, lava dan beberapa intrusi. Misalnya kalian menjumpai di situ ada lava
dengan struktur kekar tiang, ya kekar tiang, kemudian kekar lembar, kekar tiang, kekar lembar, yang beberapa di antaranya juga dijumpai ada intrusi, daik yang banyak sekali. Maka ini dinyatakan sebagai konstruktif, ya konstruktif. Tapi ada juga yang kemudian kalian jumpai ada tuf, breksi pumis. Runtunan breksi pumis yang makin ke atas, semakin berubah menjadi tuf. Ya, maka ini dinyatakan sebagai destruksi. Ya, ini dijumpai di beberapa area yang kita bisa lihat, tidak hanya ada di gunung api masa lampau. Di gunung api masa kini pun juga banyak dijumpai seperti ini. Contoh lain ada di Dieng, ya Dieng, Sindoro, Sembeng gitu ya. Kalau Sindoro dan Sembeng adalah konstruktif. Dieng itu ada pernah konstruktif, ada pernah destruktif. Dan membentuk kaldera tapal kuda yang itu dihasilkan dari longsorannya, ya dari longsorannya. Jadi kita lihat di gambar yang sebelah kanan ya. Ini kita bisa melihat di area yang ada coba saya gambarkan. Jadi ini adalah kaldera, kawahnya ya ini ya. Ini adalah kawahnya. Kemudian ini adalah longsoran-longsorannya. Longsoran-longsorannya. Biasanya kalian akan menjumpai longsoran-longsorannya itu dalam bentuk bidang-bidang sesar. Nanti kalian akan menjumpai di situ bidang kayak bidang sesar gitu. Kayak sesar naik gitu. Tetapi itu adalah bidang gelinciran ya, bidang gelinciran. Nah, ini kita bisa melihat di sini. Ini adalah hasil longsoran. Nah, ini adalah yang longsoran ke arah sana. Ya, saya kasih warna yang biru saja ya. Ya. Ini ada longsoran yang ke arah sana. Itu ada longsoran. Kemudian ini juga longsoran. Nah, kebetulan ini bentuk humoki di sini. Humoki itu landai ke arah menuju ke ini landai. Di sini curam. Ya, jadi menuju ke arah hilir itu curam. Maka ini membentuk hogback. Ya, membentuk hogback. Seharusnya dibalik. Kalau bukan longsoran itu dibalik. Jadi curam ke arah hulu, landai ke arah hilir. Ya. Jadi kalau seperti ini, harusnya begini nih, normalnya. Jadi mengalirnya ke arah sini. Ini namanya hogback, ya hogback. Tapi hogbacknya ini kebalik. Kalau itu longsoran, hogbacknya jadi seperti ini. Salah. Jadi hogbacknya itu begini. Ini ada runtuhnya. Ini akan seperti ini. Jadi ada lipatan begini. Nah, ini adalah drag fault-nya. Ini adalah drag fault. Ini adalah hogback-nya. Ini untuk longsoran. Ini longsoran. Ini adalah normal gunung api. Oke, seperti itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo? Belum, Bu. Belum. Oke. Belum, Bu. Ada lagi yang belakang tadi? Belakang mau ada pertanyaan atau tidak? Nggak ada ya? Kita lanjut. Ini kalau kita lihat lebih dekat ya, kalau kita lihat lebih dekat. Ini adalah bidang gelincir. Ya, ini adalah bidang gelincir. Ini adalah longsorannya. Ya, artinya ini normal saja sebenarnya ini. Tapi ini karena ada sesar begini ya, sesar. Maka ini membentuk bidang gelincir. Nah, hasilnya longsornya ada di bawahnya nih. Nah, ini. Oke ya. Contoh yang lain adalah seperti ini. Ini ada di
Iliama, ya, gunung api Iliama. Ini adalah bidang gelincirnya. Ini adalah longsornya. Longsor. Ini adalah bagian dari longsorannya. Dan ini yang besar nih ya. Ini adalah ujung dari longsoran. Kalau ini berada di bawah laut, maka sering disebut sebagai longsoran bawah laut atau mid gitu ya. Nah, mekanismenya biasanya itu berlangsung secara turbid. Harusnya besar gitu ya, harusnya besar dan sangat cepat. Sehingga materialnya disebut sebagai turbidit. Ya, turbidit. Hanya saja kalian harus berhati-hati dalam hal ini ketika mendeskripsi itu turbidit bawah laut yang dibentuk oleh material longsoran gunung api atau turbidit bawah laut yang dihasilkan oleh tektonik. Ya, itu yang harus dideskripsi sebelumnya. Kalau itu diakibatkan oleh longsoran gunung api bawah laut, maka mekanismenya secara volkanik. Materialnya adalah itu batuan volkanik. Runtunannya bisa saja itu turbidit, tetapi itu asal volkanik. Kalau itu adalah longsoran bawah laut yang dibentuk oleh mekanisme turbidit bawah laut pada area bukan gunung api, artinya di situ adalah pembentukan karbonat, maka itu tentu dipicu oleh aktivitas tektonik. Ya, aktivitas tektonik. Bisa enggak kalau gunung api itu dipicu juga oleh tektonik? Bisa saja. Hanya saja ini akan sulit dipilahkan. Mana yang tektonik, mana yang vulkanik. Untuk yang ada di bawah laut, gunung api bawah laut. Sehingga setiap ada runtunan gunung api, runtunan material gunung api yang ada di bawah laut, mau gunung api, mau bukan gunung api, yang ada di bawah laut, maka itu dinyatakan sebagai endapan turbidit bawah laut. Ya, turbidit bawah laut atau kipas aluvial bawah laut. Maka ini dinyatakan sebagai endapan sekunder, ya, epiklastik, ya, epiklastik. Kalaupun itu adalah vulkanik klastik gitu ya, itu tetap dinyatakan sebagai sekunder. Tapi kalau kalian di situ menjumpai ada lava gitu ya, lava. Yang lava itu berselang-seling dengan breksi, lalu ada intrusi. Tapi kalian masih bisa mendeteksi itu sebagai suatu runtunan gunung api, ya. Maka tentu itu bukan turbidit. Tapi kalau kalian menjumpai bahwa material itu tidak lagi diketahui, hanya merupakan bagian dari material gunung api saja. Tidak diketahui ini dipnya kemana, arahnya kemana, tidak diketahui. Maka inilah yang disebut dengan endapan turbidit. Ya, endapan turbidit dari material gunung api. Formasi halang itu turbidit atau bukan? Ada yang turbidit, ada yang bukan turbidit. Di material gunung api, di darat misalnya, ada nggak yang turbidit di darat? Ada, banyak sebenarnya. Hanya saja kemudian ini tidak diidentifikasi secara maksimal, secara apa ya, konsisten gitu ya, secara konsisten sebagai batuan turbidit. Ya, kalau mau konsisten ya sebenarnya lahar itu juga turbidit gitu. Lahar itu adalah turbidit. Jadi itu adalah batasannya ya, batasannya. Batasan untuk material turbidit bawah laut dan turbidit darat ya, turbidit bawah laut dan turbidit darat. Nah, kalau turbidit di darat yang lain ya itu longsoran gunung api. Longsoran gunung api itu turbidit dengan arus yang turbulens ya, arusnya turbulens. Dan itu epiklastik ya. Itu seperti itu. Artinya apa bedanya? Bedanya antara material turbidit bawah laut yang dibentuk oleh aktivitas vulkanik dengan yang non vulkanik. Yang tetapi materialnya vulkanik ya. Untuk material vulkanik, saya konsentrasi ke material vulkanik ya. Untuk yang non vulkanik biarlah nanti dibicarakan di stratigrafi atau sedimentologi. Yang vulkanik, endapan turbidit vulkanik itu tidak akan menjumpai ada runtunan batuan vulkaniknya. Jadi kalian tidak akan menjumpai jatuhan piroklastiknya yang mana, kemudian seruakannya yang mana, alirannya yang mana, enggak akan dijumpai karena itu akan bercampur aduk jadi satu. Ya, tapi mungkin kalian akan menjumpai fragmen-fragmen batuan yang sangat besar.
ya, fragmen batuan yang sangat besar yang masih menunjukkan kedudukan perlapisan batuan, tetapi kedudukannya sudah kacau. Ya, kedudukan awalnya inisial dipnya sudah nggak dijumpai lagi, artinya sudah tidak sama. Ada yang ke arah kanan, kiri, depan, belakang seperti itu. Walaupun di situ masih ada layer-layernya gitu. Nah, untuk yang seperti itu, maka itu dikatakan sebagai endapan turbidit. Tapi kalau kalian masih menjumpai ada seperti formasi semilir, ya di formasi halang. Di formasi halang kalian menjumpai ada formasi semilir seperti itu, berlapis-lapis dengan lapisan yang bagus seperti itu. Ada jatuhan broklastika, ada aliran broklastika, tetapi masih runtunannya masih bagus. Maka itu dikatakan sebagai vulkanik, vulkanik lastik yang diendapkan langsung dari aktivitas erupsi secara langsung. Ya, jadi seperti itu. Contoh yang lain adalah di melans, ya. Contoh yang lain adalah melans. Melans itu juga turbidit, ya. Melans itu juga turbidit. Materialnya bisa saja itu dari vulkanik, karena vulkaniknya ada di bawah laut, tetapi bentuk melans. Artinya di situ adalah talus yang sangat besar, yang tidak bisa dipilahkan satu sama lain antara fragmen yang satu dengan fragmen yang lain. Nah, itu longsoran gunung api. Jadi selama kalian menjumpai ada batuan gunung api, materialnya asalnya non karbonatan, ya, non karbonatan, tetapi menunjukkan kondisi yang acak, kacau balau, maka itulah endapan longsoran gunung api. Ya. Longsoran gunung api bawah laut bisa dinyatakan sebagai endapan turbidit, ya, kacau balau, ya. Material sedimennya itu kacau balau, maka ini dikatakan sebagai longsoran gunung api. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada? Nah, ini yang mudah sekali kita lihat, ya. Mudah sekali kita lihat di darat. Ini yang kiri dan kanan gitu, ya. Kiri dan kanan. Apa sih longsoran gunung api? Ya. Nah, kita lihat ini. Jadi ada tadi puncaknya seperti ini, gitu ya. Puncaknya seperti gambar yang kiri ini. Gambar yang kiri menunjukkan permukaan gunung api itu masih bagus, ya, masih bentuknya masih oke gitu. Enggak ada yang aneh di situ, ya, enggak ada yang aneh. Kenapa? Karena puncaknya masih ada kawahnya, masih ada kubah lavanya, kemudian lereng-lerengnya juga masih smooth, ya, sweet 17 di situ. Jadi nampak kerucutnya, bagus sekali. Nah, tiba-tiba di bagian kanan itu puncaknya sudah hilang. Apakah ini rekayasa? Ya, ini sebenarnya rekayasa. Ya, ini adalah gambar rekayasa yang direkayasa. Ini adalah Gunung Merapi. Ya, Gunung Merapi yang direkayasa, yang menghilangkan bagian puncaknya. Ya, menghilangkan bagian puncaknya. Maka inilah yang disebut dengan longsoran gunung api membentuk morfologi yang kecil di kiri ini. Ya, kecil gambar kanan, ya, gambar kanan di kecil di kiri ini. Nah, kecil di kiri itu yang disebut juga dengan humoki atau gumuk, ya, gumuk longsoran, humoki. Karena kenapa kok disebut humoki? Karena bentuknya yang menggumuk, ya, menggumuk. Materialnya satu macam. Nah, itu. Nah, ciri endapan longsoran gunung api. Endapan longsoran gunung api adalah, ya, campuran batuan beku, ada lava, kubah, retas atau sil dengan bahan piroklastika yang umumnya telah hancur, terlipat dan tersesarkan sehingga sulit dipisahkan secara litostratigrafi. Nah, itu tadi. Jadi saya tadi sebutkan bahwa kalau kalian menjumpai ada material gunung api yang kacau balau, ya, materialnya gunung api, semuanya gunung api, tetapi kacau balau. Tidak ada deep strike yang bisa diacu, ya, tidak bisa diacu. Kadang ke arah barat, sebentar kemudian ke arah timur, sebentar kemudian ke arah utara, dan seterusnya. Pokoknya kacau balau. Maka itulah longsoran gunung api. Kemudian kalau ada pertanyaan, Bu, itu materialnya silisik plastik. Ya memang, longsoran gunung api kan asalnya dari vulkanik. Vulkanik kan nggak ada karbonatnya. Kenapa kok tidak ada karbonatnya? Karena ketika aktivitasnya berlangsung, itu material-material organik yang ada di dalamnya luruh, ya, luruh atau bereaksi dengan asam, sehingga kemudian hancur, hilang, atau terubah seperti itu. Atau bisakah kalau misalnya kemudian itu silisik plastik semua, Bu, tetapi ada beberapa bagian yang karbonatan? Ya tidak ada masalah, karena kalau gunung apinya ada di bawah laut, seperti yang saya sebutkan,
beberapa waktu yang lalu di pertemuan ke-6 dan ke-7 itu berasosiasi dengan karbonat. Ketika aktivitasnya meningkat, maka karbonat tidak muncul, tetapi ketika aktivitasnya menurun, maka karbonatnya akan muncul. Nah, gitu. Longsoran akibat letusan gunung api sering berasosiasi dengan awan panas. Ini kalau aktivitas longsoran itu berlangsung ketika aktivitas gunung api berlangsung. Ini terdiri atas bongkah, ya, debris blok, dan matriks. Ya, matriksnya bervariasi, bermacam-macam ukurannya. Tapi kalian tidak bisa mendeskripsi matriksnya itu adalah tuff gitu ya, tidak bisa. Ya, apalagi kemudian disebut sebagai tufan. Ya, tufan nggak bisa juga karena tuff itu adalah vulkanik. Ya, batu pasir itu adalah sedimen. Ya, kemudian kalian sebut itu batu pasir tufan, itu salah. Langsung saja sebut sebagai batu pasir. Ya, kalau sudah seperti ini, maka katakanlah itu sebagai breksi, batu pasir, batu lempung, batu lanau, atau mungkin bisa kalian akan menjumpai ada breksi vulkanik, breksi andesit seperti itu. Breksi andesit itu hanya deskriptif, itu bukan langsung mengkonotasikan pada gunung api, ya. Atau breksi vulkanik kalau kalian bingung, ya. Itu seperti itu. Jadi asalnya dari vulkanik, tetapi itu adalah sedimen, gitu ya. Matriks berupa campuran fragmen dari berbagai bagian tubuh gunung api. Ya. Bagian tubuh gunung api itu bermacam-macam. Ada intrusi, gitu ya. Ada intrusi, ada lava, ada material piroklastika, dan sebagainya. Ya, itu tak terpilah, ya, tidak terpilah. Tadi saya sebut bahwa kalau kalian bingung, nggak ketemu ini ngalirnya kemana, gitu ya, kacau balau, nggak jelas arahnya kemana, maka itulah longsoran gunung api. Deskripsinya bagaimana? Langsung sebut itu breksi. Ya, langsung sebut itu breksi. Jika ukurannya ada fragmen, ada matriks. Bisa nggak fragmennya adalah tuh? Bisa. Bisa nggak fragmennya adalah pumice? Bisa juga. Ya, bisa juga. Ya. Tetapi matriksnya itu berbagai aneka. Ada yang hancur sekali ya, ada yang membentuk lempung, ada yang pasir, ada yang kerikil gitu ya. Nah, kayak seperti itu. Itu nggak nampak kelihatan, ya, nggak kelihatan itu tipnya ke arah mana, layer-layernya yang seperti apa, tidak nampak lagi. Maka itu adalah longsoran gunung api. Nggak usah bingung-bingung, langsung sebut itu adalah breksi gunung api. Ya, breksi gunung api. Kalau bingung, masalah nanti itu adalah lahar, longsoran gunung api atau apa, ya sudah, itu aktivitas gunung api materialnya yang dihasilkan. Ya. Kemudian ketemu satu bukit, ya, satu bukit yang tersusun atas berbagai macam bongkah endapan longsoran gunung api, ya. Itu tadi. Maka ini disebut sebagai gumuk longsoran gunung api. Jadi kalau sudah berbicara mengenai bukit, kemudian kalian sudah mendeskripsi itu adalah longsoran gunung api atau breksi vulkanik, ya. Maka langsung saja satuan geomorfiknya adalah longsoran gunung api, ya. Morfologi bukit, ya, morfologinya dalam bentuk bukit. Kemudian mungkin perbukitan gitu ya, enggak cuma satu bukitnya. Bermacam-macam jenisnya. Ada bukit, ada gunung, perbukitan hingga pegunungan, longsoran gunung api. Dah, titik, seperti itu. Yang mengontrol apa? Bisa tektonik, bisa vulkanik. Ya, bisa tektonik, bisa vulkanik. Tapi kalau kalian tektonik, maka ikuti dengan mungkin perbukitan Kuesta atau perbukitan Hochberg, longsoran gunung api. Nah, kayak situ. Sebaran bongkah terkonsentrasi di tengah, ke tepi dan distal berubah jadi matriks. Satu bongkah dapat tersusun atas satu jenis batuan atau lebih. Itu ya, itu adalah longsoran gunung api. Kira-kira longsoran gunung api akan berlanjut menjadi apa? Ya. Batuan kecil dan keras dalam longsoran sering retak-retak dengan intensitas berbeda. Terdeformasi dengan berbagai macam sesar lah ya, macam-macam sesar. Ada sesar naik, ada sesar turun, ada sesar mendatar gitu. Tapi bingung ya, membingungkan gitu. Masa iya sih satu lokasi sesarnya bermacam-macam gitu ya? Maka inilah
dikatakan sebagai longsoran gunung api. Ya, itu adalah longsoran gunung api. Kalau kalian bingung, kompleks sesar. Nah, kompleks sesar. Karena tidak bisa dipilah-pilah gitu. Ya, longsoran gunung api ya memang seperti itu. Lalu ada kekar atau sesar pada matriks tidak memotong fragmen atau membelok ya. Ini ya tidak membelok. Biasanya kalau vulkanik ada retakan di dalam bom gitu ya, maka itu bisa membelok. Sebentar ya. Sebentar. Oke, material plastis lebih terlipat dan tersesarkan. Sedimen dan topsoil terperangkap dalam batuan yang lebih keras, membentuk retas sedimen, ya, membentuk retas sedimen. Ini enggak muncul nih ya. Ya, ini seperti itu. Jadi kedudukan jurus dan kemiringan pelapisan dalam bongkah dan matriks tidak menunjukkan keteraturan dan tidak selalu dapat dikorelasikan. Nah, ini ciri-cirinya. Ciri-ciri dari endapan longsoran. Nah, inilah adalah endapan longsoran. Longsoran yang membentuk kuesta, ya, membentuk kuesta. Longsoran membentuk kuesta. Longsoran gunung api. Kalau seperti ini kalian menjumpai di lapangan, maka seakan-akan ini seperti triangular facet, ya. Seperti triangular facet. Tetapi kalau gini sudah membatu, ya, sudah terlitifikasi, maka kalian nanti akan menjumpainya dalam bentuk kuesta. Curam di depan dan miring sangat besar ya kemiringannya. Dipnya besar di atas 45 derajat. Nah, ini adalah longsoran gunung api. Ini dari USGS ya. Ini longsoran gunung api di the Tar River Delta and Valley. Ini adalah longsoran gunung api. Ini longsoran gunung api yang ada di Merapi. Guguran kubah lava yang terjadi pada tahun 2006. Ya, ini 2006. Yang memakan 2 korban jiwa karena berlindung di bunker Kali Adem. Ini adalah material gunung api yang dihasilkan dari longsoran gunung api. Ya, longsoran gunung api bisa nggak berdimensi kecil? Bisa. Ya, ini longsoran yang berdimensi kecil. Ini longsoran yang berdimensi lebih besar. Ini longsoran gunung api yang berdimensi sedang. Ini longsoran gunung api yang berdimensi sedang. Ini yang menimbun bunker ya ini ya. Ini yang menimbun bunker pada waktu itu. Sekarang sudah digali. Nah, ini longsoran gunung api yang terbentuk oleh proses tektonik. Ya, ini dibentuk oleh tektonik. Ini longsoran gunung api yang kemudian men-trigger oleh air, yang di-trigger oleh air. Yang ini longsorannya, ini saya gambarkan. Ini ya, ini longsorannya di sini. Ya, ini longsornya ke arah sana. Ya, ini dulu longsor di sini. Ini material gumuknya, gumuk gunung apinya. Ini longsor ke sini. Ini gumuknya. Gumuk-gumuknya. Nah, sekarang longsoran contohnya ada di Semeru. Ini adalah runtunannya ya, runtunannya. Ini kalau sudah membatu seperti ini. Jadi paling bawah itu masih fresh gitu ya, masih fresh, ada batuan yang berkonotasi kepada batuan beku ya, batuan beku. Kemudian ada fragmen-fragmen di atasnya yang tidak punya orientasi, pecah-pecah dan sebagainya. Kemudian semakin banyak yang mengalami proses penghancuran. Lalu makin banyak juga, makin ke atas makin halus, kemudian makin ke atas lagi makin dijumpai ada original
structure ya, struktur batuan yang masih original di situ. Lalu paling atas adalah seperti residual soil gitu ya. Jadi soil yang terbentuk akibat longsoran. Ya. Nah, ini adalah longsoran gunung api. Ya, bentukan dari longsoran gunung api bentuk humoki ya. Jadi ini Lalu lahar. Apa itu lahar? Lahar adalah campuran suspensi material gunung api dan air. Nah, jadi kalau kalian suka jalan-jalan ke Merapi, di situ ada apa satu area destinasi wisata namanya adalah lavatur. Ya, lavatur. Sebenarnya materialnya adalah ada awan panas, ada lahar. Ya, ada awan panas, ada lahar. Biasanya tiap tahun kita ke sana, tetapi mungkin periode ini kita tidak bisa ke sana karena ada pandemi ya. Sumber air itu bisa air hujan, air danau, dan air dari mencairnya es. Sering disebut sebagai sedimen non-epiklastik kalau itu terjadi ketika aktivitas erupsi berlangsung. Terdiri atas 3 fasies, yaitu fasies proksimal, mekanismenya adalah debris, bisa dipicu dari longsoran gunung api. Ya. Untuk yang proksimal ini bisa dipicu dari longsoran gunung api. Tetapi tidak semua longsoran gunung api bisa men-trigger lahar. Ya, hanya longsoran gunung api yang dipicu oleh air itu saja yang kemudian akan menghasilkan lahar. Jadi bagian atas itu adalah debris ya, debris itu gravity flow ya, aliran gravity. Kemudian grain supported, materialnya mendominasi daripada airnya. Jadi konsentrasinya itu bisa 20% air, 80% material. Ini akan menghasilkan lahar tipe tak kohesif. Artinya material fragmennya itu mengambang satu sama lain, tidak berhubungan ya, tidak berhubungan satu sama lain. Jadi ada fragmen, ada matriks, fragmennya mengambang. Matriksnya itu lebih menghantarkan di antara fragmen. Kemudian yang kedua adalah lahar medial. Ini biasa sering disebut sebagai grain flows. Ya, kalau yang tadi adalah debris flows, ini adalah grain flows, aliran butiran. Materialnya itu didominasi oleh material-material yang bersifat suspensi ya. Jadi material suspensi. Air dan materialnya seimbang ya, antara 20 hingga 80%. Jadi kalau antara 20 itu 30% boleh enggak? Boleh. 40% boleh juga. 60% boleh. Itu lahar yang disebut sebagai grain flow. Ini biasanya bentuk aliran suspensi. Ya, materialnya dan airnya itu berimbang. Itu lahar medial. Biasanya kalian akan menjumpai material ini dalam bentuk lahar kohesif. Artinya fragmen dan matriks itu memilah, ya, terpilah. Sehingga fragmennya antara fragmen yang satu dengan fragmen yang lain akan bersinggungan. Ya, saling menutup, bersinggungan. Biasanya ini ada di daerah-daerah medial pada kelerengan antara 10 sampai dengan 2 derajat ya. 10 hingga 2 derajat membentuk lahar kohesif. Tapi tidak selalu ya, tidak selalu seperti itu. Tidak selalu pada 2 derajat. Jadi bisa saja dia berada pada kelerengan 10 derajat. Volume materialnya ini bisa bermeter-meter ya, bisa bermeter-meter, bisa 10 meter, bisa 20 meter ketika aliran berlangsung. Lahar distal yang ketiga disebut sebagai fluidized flow. Itu adalah aliran seperti aliran banjir ya, banjir bandang. Banjir bandang airnya lebih besar dari 80%. Namanya sering disebut sebagai fluvio-vulkanik, endapan fluviatil ya, atau banjir bandang. Fluviatil yang sampai di depan rumah manusia, depan rumah permukiman, maka itu disebut sebagai fluvio-vulkanik, lahar distal.
Lahar distal itu kalau di sekitar Merapi itu bisa kita jumpai dulu waktu tahun 2011 itu sampai ke arah Jumoyo ke arah Balat Pabelan ya, di daerah Pabelan. Itu lahar distalnya. Jumoyo ke atas itu lahar medial. Nah, jadi itu baru medial ya, belum proksimal. Yang proksimalnya di mana? Di sekitar puncak. Kalau di arah selatan itu proksimal itu ada di Kali Adem. Kali Adem sampai Cangkringan. Itu di Morangan ya, di Kali Adem sampai Morangan atau Glagaharjo. Itu masih proksimal. Yang sering berasosiasi dengan endapan awan panas ya, itu proksimal. Kalau yang medial itu ya Cangkringan ke arah selatan. Mulai dari Kecamatan Cangkringan, di selatan Kecamatan Cangkringan itu ya, sampai di area sekitar utara Jalan Raya Jogja Solo. Nah, itu adalah lahar medial. Kalau yang besar ya, yang lahar-lahar besar gitu. Kalau yang distal ya, yang distal itu kalau di selatan ya seperti yang ada di Kaliboyong waktu itu sampai ke depan kampus 2 ya, depan lab kita, itu adalah lahar distal. Menghasilkan banjir bandang waktu tahun 2011. Jadi materialnya ya halus, berukuran pasir sampai dengan lumpur. Nah, ini adalah lahar fase proksimal seperti ini. Fragmennya mengambang, ya mengambang. Tapi sortasinya bagus ya. Jadi sortasinya itu yang kasar di bawah, makin ke atas makin menghalus. Itu bedanya dengan endapan piroklastik. Kalau piroklastik itu terbalik-balik gitu ya. Tapi kalau yang lahar itu yang kasar di bawah, yang halus di atas. Kemudian lahar medial, ya lahar medial seperti ini. Lahar distal seperti ini. Ya, lahar distal kalau sekarang kalian bisa menjumpai dulu ada di depan UPN itu, di depan UPN, atau bisa juga kalian jumpai di Watu Adek sekarang, yang dinding timur, ya dinding timur Watu Adek. Nah, ini adalah dampak yang ditimbulkan oleh lahar, dan ini gumuk-gumuk yang disebut yang dihasilkan oleh pengendapan lahar. Nah, oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini soal latihan ya. Latihan tolong nanti dikerjakan aja di rumah, enggak usah dikumpulkan. Ya, tidak usah dikumpulkan. Cukup dikerjakan. Kalau nanti ada pertanyaan, silakan chat ke saya atau hari Kamis ikut lagi. Ya. Kalau enggak ada pertanyaan seperti itu. Oke, ada pertanyaan tidak? Halo.